Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Surakusuma. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN Pacibucang, Kabupaten Pandeglang. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan: buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu murid. Bertujuan memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal, sesuai dengan kemampuan dan keunikan murid dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang keempat, menciptakan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah penilaian yang berkelanjutan. Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid yang harus dipahami oleh guru, yaitu kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar yang dilakukan guru adalah dengan cara menilai pengetahuan awal atau diagnostik dan menentukan apa yang telah diketahui oleh murid. Kemudian, minat murid. Setiap murid mempunyai minat yang berbeda. Yang guru dapat lakukan diantaranya adalah menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Contohnya adalah dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, kemudian mengkomunikasikan nilai manfaat dan apa yang dipelajari murid. Menciptakan kesempatan-kesempatan belajar, di mana murid dapat memecahkan persoalan. Minat murid merupakan motivasi belajar, agar murid dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid adalah yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran. Kemudian yang keempat, yaitu mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Kemudian, untuk strategi pembelajarannya adalah yang pertama yaitu dengan diferensiasi konten. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi konten merupakan memberikan materi yang berbeda kepada kelompok murid yang berbeda. Kemudian materi ini sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing murid. Diferensiasi proses merupakan membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi atau konten materi. Kemudian, untuk diferensiasi produk merupakan strategi yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada murid dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik belajar murid yang beragam. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan modul 1.1 dan modul 2.1 yaitu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman berdasarkan filosofi
Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak, yaitu harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah merdeka belajar. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.